Perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato mengenai motivasi normalisasi ekonomi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitia Penyelenggara Festival Pidato Kartini Peduli Ekonomi 2021. Yang saya hormati Dewan Juri Inspirasi Jawa Tengah. Yang saya hormati hadirin beserta masyarakat Jawa Tengah yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita diberi sehat walafiat meski pandemi menghampiri bumi tercinta ini. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Tiara Kristiani Prisanti, mewakili teman-teman SMK PGRI 01 Semarang. Saya masih duduk di bangku kelas 11 OTKP. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato mengenai motivasi normalisasi ekonomi nasional. Hadirin yang saya hormati, dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia yang positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Kejadian munculnya virus corona atau COVID-19 ini sangat berdampak besar bagi kita semua. Hampir semua aspek kehidupan di kalangan masyarakat terkena dampak dari virus tersebut. Baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Dari segi kesehatan, seperti yang kita ketahui, banyak orang yang sudah meninggal akibat terpapar virus corona. Virus tersebut bisa menghampiri siapa saja, bahkan orang yang sehat pun bisa terpapar virus corona. Kita sebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Selalu terapkan prokes sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan tidak menciptakan kerumunan. Sedangkan dari segi pendidikan itu yang sangat memprihatinkan. Saya mengalami sendiri. Karena saya seorang pelajar, perubahan yang terjadi begitu besar bagi seorang pelajar. Kita yang seharusnya menjalankan pembelajaran dengan sistem tatap muka, dengan seorang pendidik kita
bisa bertanya dengan leluasa tentang pelajaran yang belum kita pahami. Tapi dengan adanya pandemi ini, kami hanya bisa bertegur sapa dengan guru lewat dunia maya. Bahkan kita keterbatasan waktu dan biaya untuk mengikuti PJJ secara daring. Saya harap sekolah segera dibuka kembali agar kita semua bisa belajar seperti semula. Selanjutnya yaitu dari segi ekonomi. Akibat adanya pandemi ini, masyarakat juga terkena dampaknya. Banyak pekerja yang dirumahkan. Kegiatan ekspor-impor dihentikan sementara. Pedagang yang jualan juga tidak boleh lama-lama membuka tokonya. Masyarakat sempat terpuruk pada faktor ekonomi. Karena setiap orang berbeda akan kebutuhan dan pendapatannya. Sebagian dari masyarakat mendapat bantuan dari pemerintah, diantaranya adalah PKH, UMKM, subsidi gaji dari BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Tapi, apa semua masyarakat dapat salah satu dari bantuan tersebut? Apa masyarakat terus-menerus mengandalkan bantuan tersebut? Mau sampai kapan? Kita semua yang harus bangkit untuk memperbaiki ekonomi kita. Kita harus menormalisasi ekonomi kita. Jangan sampai kita selalu berpangku tangan selagi kita masih mampu untuk membanting tulang demi menyambung hidup sehari-hari. Ketika kita membuka kalender, ternyata tahun sudah berganti 2021. Bulan Maret ini tepat 1 tahun corona menyerang bumi ini. Setahun pula kita mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID-19 belum hilang. Kami kaum perempuan bisa berpartisipasi dan optimis bahwa ada kesempatan besar untuk segera pulih dari pandemi COVID-19. Salah satu faktor yang mempengaruhi fase ketangguhan usaha perempuan untuk kembali lebih kuat setelah masa sulit pandemi COVID-19. Perempuan bisa menjadi pelaku usaha karena banyak sekali sasaran untuk menjadi pelaku usaha. Untuk menjalankan usaha tersebut, kita perlu dukungan dari semua pihak, di antaranya pemerintah dan masyarakat sekitar. Karena tanpa dukungan dari mereka, kami pelaku usaha tidak bisa menjalankan sasaran usaha kami. Hadirin yang saya hormati, adapun dukungan dari pemerintah untuk memberikan subsidi guna mewujudkan kelancaran bagi pelaku usaha. Perempuan sebagai pelaku usaha dapat mengajukan kepada pemerintah berupa bergabung menjadi satu dengan kelompok UMKM. Karena dalam wadah tersebut bisa mudah mengajukan subsidi kepada pemerintah. Agar usaha dapat berjalan dengan lancar, ketelatenan perempuan menjadi salah satu aset besar untuk mensukseskan normalisasi ekonomi nasional. Karena perempuan memiliki kekuatan untuk mengurangi COVID-19,
mereka secara tidak langsung memiliki pengalaman personal. Lapangan pelaku usaha yang dilakukan perempuan di antaranya menjual atau memproduksi hand sanitizer, masker, membuat berbagai macam makanan masakan rumahan seperti warung makan, membuat makanan ringan atau jajan pasar seperti pujasera, membuat tanaman dengan cara menjadikan pekarangan rumah sebagai lahan produktif untuk menanam tanaman hias, sayur, dan buah secara hidroponik, serta kebutuhan rumah tangga lainnya yang bisa dijual dan bisa menjual produk lewat online. Optimisme tinggi haruslah dimiliki seluruh pelaku usaha masyarakat agar kondisi ekonomi nasional dapat pulih kembali. Hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama tunjukkan rasa kemanusiaan dan semangat yang tidak terkalahkan. Tetap berpikir positif agar tujuan dan pelaksanaan peran perempuan dalam menumbuhkan perekonomian nasional dan dapat meningkatkan kemampuan untuk dapat berkembang mendorong pengoptimalan perempuan peduli ekonomi 2021. Semua perempuan Indonesia wajib menjadi ibu bangsa. Artinya bisa berperan membantu memperbudayakan kemampuannya, menyiapkan menjadi generasi yang tangguh, bertanggung jawab, nasionalis, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, berwawasan kebangsaan yang sehat jasmani dan rohani. Perempuan menjadi ibu bangsa adalah menghadapi ekonomi 2021, artinya harus cerdas, yaitu cerdas kodratik, yang artinya sebagai wanita kita perempuan harus mengetahui kodrat. Kemudian cerdas tradisi, tahu memilih yang baik dan yang tidak pantas atau buruk. Inspirasi perempuan peduli ekonomi 2021 memberi dampak yang sangat luas, yaitu perempuan dapat menghasilkan uang untuk membantu ekonomi keluarga. Hadirin yang saya hormati, kita dukung program pemerintah dengan melakukan vaksin agar terhindar dari virus COVID-19. Dan jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam bertutur kata ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.